Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Wah, alhamdulillah pada sehat ya. Nah, siapa yang di sini sudah sarapan? Saya sudah, saya belum. Oh, ada yang udah, ada yang belum. Ya, yang udah itu bagus ya. Sebelum kita berangkat sekolah atau mengawali pada pagi hari, kita harus membiasakan sarapan terlebih dahulu agar nanti di sekolah pas saat lagi belajar perutnya tidak keroncongan. Nah, yang belum nanti makan dulu ya di kantin pas sudah jam istirahat. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa dulu ya, dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Aldi dipimpin. Berdoa, mulai. Amin. Berdoa sudah selesai ya anak-anak. Sekarang ibu akan absen kalian. Alfi Hadir, Bu. Mita Hadir. hadir. Mika Hadir, Bu. ya. Rani kenapa sakit? Sakit, Bu. Kita apa? Sakit pusing, Bu. Semoga lekas pulih dengan baik. Amin. Amin. Nah, kita di sini harus menjaga kesehatan tubuh kita ya, agar kita tetap bisa beraktivitas, bisa main, bisa pergi ke sekolah. Ya. Nah, selanjutnya kita mengulang kembali pelajaran minggu lalu. Kita masih pada ingat tidak pelajaran apa sih minggu lalu? Tentang apa? Tentang huruf kapital. Ya, huruf kapital apa anak-anak? Huruf besar yang dipakai di awal kalimat. Ya, selain itu juga kegunaannya untuk menulis nama orang. Apalagi? Nama hari. Nah, nama bulan. Ya. Betul sekali anak-anak. Harus menggunakan huruf kapital di awal kalimat ya, jangan lupa. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar tentang pengalaman merawat hewan di sekitar. Apa saja sih anak-anak manfaatnya? Ada yang tahu gak? Iya, Aldi. Benar. Ya? Ya. Kita. Benar. Ini. Ya, yang pertama itu mengajarkan kita artinya bertanggung jawab dan kasih sayang kepada hewan yang kita miliki. Kita harus bertanggung jawab apa yang sudah kita punya. Misalkan kita mempunyai hewan peliharaan di rumah, misalkan ikan, kelinci, ayam, dan sebagainya. Kita jangan lupa sampai memberi makanan kepadanya, jangan sampai lupa memberi makanan. Nah, ya, diberikan rumahnya agar tidak merasa kedinginan. Nah, terus yang kedua, agar kita tidak kesepian. Betul, saat kita tidak boleh main pada pagi hari atau siang hari oleh ibu, kita bisa bermain bersama hewan peliharaan di dalam rumah tanpa harus keluar rumah. Terus menghilangkan stres. Ya, karena saat kita stres dengan pekerjaan kantor, di sekolah, di tempat yang lainnya, pas kita pulang dan melihat hewan peliharaan kita tidak terlalu stres. Kita bisa bermain bersama dengan hewan peliharaan kita. Nah, ya, selanjutnya kita membahas
Tema 6, subtema 1, pembelajaran kedua tentang merawat hewan dan tumbuhan. Merawat hewan dan tumbuhan. Tema 6, subtema 1, pembelajaran kedua. Nah, tujuannya itu ada 4 ya anak-anak. Ibu bacakan dulu ya tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, dengan membaca teks puisi yang berjudul Kelinciku, siswa mampu membaca teks yang ditulis dengan huruf tegak bersambung, dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang kedua, dengan menulis teks, siswa mampu menulis teks dengan huruf tegak bersambung sesuai dengan aturan penulisan yang tepat. Yang ketiga, dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Selanjutnya, yang keempat, dengan mengamati contoh gerakan, siswa dapat menjelaskan prosedur penggunaan variasi gerak berjalan sesuai dengan irama atau ketukan tanpa dengan diiringi musik dalam aktivitas gerak berjalan atau berirama. Nah, sekarang kita buka buku pelajaran di halaman 5 ya. Kita lihat, kita amati dulu ya, ibu punya nih gambarnya. Amati dulu ya anak-anak. Nah, ada apa saja sih di gambar ini? Lani dan siapa nih? Dan Siti ya. Lani dan Siti sedang bermain bersama. Mereka bermain bersama hewan peliharaan. Nah, terus Lani tidak hanya mempunyai ayam, Lani juga mempunyai kelinci ya adik-adik. Yuk, ibu mau bertanya, siapa yang ada di gambar itu? Ya benar, Lani dan Siti. Sedang apa sih mereka? Sedang bermain. Benar. Mereka tidak hanya bermain bersama saja, tetapi mereka juga mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Apa sih tugasnya? Ya, tugasnya itu membuat puisi, membaca puisi ya. Nih adik-adik, ibu punya contohnya. Kita baca bersama ya puisinya yang berjudul Kelinciku. Aku mempunyai 2 kelinci. Aku senang bermain bersama kelinci. Kelinciku lincah melompat-lompat. Aku pun melompat bersama kelinciku. Nah, itu dia ya anak-anak. Siapa yang di sini punya hewan peliharaan di rumah? Saya, Bu. Ya, kayak Lani ya. Hewan apa? Kelinci juga. Iya, Bu, Ya, kelinci. itu sangat lucu. Kelinci itu mempunyai kuping yang sangat panjang dan tubuh yang mungil. Ya. Jangan lupa ya anak-anak. Ini puisi diawali dengan huruf kapital. Masih pada ingat tidak pelajaran yang kemarin? Huruf kapital itu dipakai atau digunakan di awal kalimat, di awal nama orang, awal nama bulan, dan nama hari. Nah, sekarang kita buka lagi bukunya. Di sini ibu sudah membawakan
tulisan yang berjudul Lani Anak yang Rajin. Yuk kita baca bersama-sama. Lani anak yang rajin. Lani termasuk anak yang disiplin. Tugas membuat puisi dikerjakan dengan baik. Tugas dikumpulkan tepat waktu. Mengerjakan tugas sekolah termasuk aturan yang harus dipatuhi. Selain disiplin dalam mengerjakan tugas, Lani juga selalu datang tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu termasuk tata tertib yang ada di sekolah. Nah, coba perhatikan. Dari bacaan ini, di awal kalimat menggunakan huruf tegak, menggunakan huruf kapital. Ya, anak-anak menggunakan huruf kapital. Coba kita cari huruf kapitalnya. Nah, ini huruf kapitalnya ya anak-anak. Huruf kapital diawali dengan nama orang, nama bulan, nama hari. Selanjutnya, mengerjakan tugas sekolah termasuk tata tertib yang harus ditaati ketika mengikuti pelajaran. Siswa kelas 2 sedang mengikuti pelajaran olahraga. Lani melakukan variasi gerakan berjalan berirama. Aturan itu sangat diperlukan ya anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Aturan itu dapat menciptakan kedamaian dan ketertiban. Nah, jadi anak-anak aturan itu ada di mana-mana ya. Misalkan di dalam rumah, di sekolahan, di jalanan, dan di sebagainya. Aturan itu berisi tentang sikap yang tidak boleh dilakukan. Ya, Lani, coba. Ya, mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Ya, benar. Memberikan salam kepada guru, harus saling menghormati. Merapikan buku perpustakaan juga termasuk ya. Terus, apalagi contoh sikap yang tidak boleh dilakukan? Ya, membuang sampah sembarangan, benar. Mengganggu teman yang sedang belajar. Nah, terus mencontek tidak boleh ya. Bertengkar dengan teman. Kenapa sih aturan itu ada? Ada yang tahu? Aturan itu dibuat untuk kebaikan kita bersama. Nah, untuk kebaikan kita yang ada di dalam ruang kelas ini sekarang. Dengan mematuhi aturan, kita dapat belajar dengan nyaman. Kita juga dapat bermain dengan gembira. Jika kita melanggar aturan, kita akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Misalkan kalian terlambat datang ke sekolah, hukumannya itu membersihkan toilet sekolah. Nah, bisa juga menyapu halaman sekolah. Anak yang mematuhi tata tertib atau aturan di sekolah disebut anak yang disiplin. Jadi kalau kalian mematuhi aturan yang ada di sekolah, berarti anak yang disiplin. Peraturan di sekolah harus ditaati oleh warga sekolah. Jadi kalian semua harus mematuhi ya anak-anak. Contoh tata tertib yang ada di sekolah: memakai seragam sesuai jadwal dan rapi, memakainya tidak kusut ya bajunya. Nah, melakukan piket harian sebelum pulang dari sekolah. Memakai topi saat upacara. Jangan sampai lupa untuk memakai topi. Harus disiplin memakai dasi.
juga datang ke sekolah dengan tepat waktu, jangan sampai terlambat. Kalau terlambat kita akan mendapatkan sanksi. Ya, siapa yang mau dihukum? Gak mau kan? Makanya jangan sampai datang telat ya. Nah, sekarang gerak berjalan sesuai hitungan. Setiap hari pasti kita melakukan gerak jalan kan? Nah, berjalan itu adalah gerakan melangkah kaki depan secara teratur atau bergantian. Contohnya itu seperti antara kaki kanan dan kaki kiri secara bergantian. Gerakan berjalan termasuk gerakan lokomotor. Maksudnya itu apa sih anak-anak lokomotor? Gerakan yang berpindah tempat tubuh kita. Banyak sekali loh manfaatnya. Ada yang tahu gak manfaatnya apa saja sih? Ya, benar. Membuat tubuh kita sehat, menjaga agar tulang tetap kuat, menguatkan otot kaki. Itu loh anak-anak manfaatnya. Jadi biasakan kita untuk selalu berjalan ya. Jangan malas untuk berjalan, karena banyak sekali loh manfaatnya. Nah, nih ibu mempunyai contoh Rani sedang melakukan gerak berjalan. Caranya itu gimana? Berdiri tegak, terus luruskan tangan ke samping badan, luruskan ya anak-anak. Lalu langkahkan kaki kanan. Kalau kaki kanan yang melangkah, berarti tangan kiri yang diayunkan, dan sebaliknya gitu loh. Nah, jangan lupa ya anak-anak, tugasnya dikerjakan ya. Baik, kita belajar apa saja? Ya, Lani mempunyai hewan. Kita harus menjaga hewan, merawat hewan, kan? Terus apa saja anak-anak? Ya, benar. Menulis huruf tegak kapital atau huruf kapital ya di awal kalimat pada nama hari, bulan, dan nama orang. Nah, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Sekian dari ibu, kita tutup yuk anak-anak. Ya, dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Alhamdulillah, amin. Nah, jangan lupa ya untuk membersihkan kelasnya yang ada sampah berserakan. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di pertemuan yang akan mendatang.